Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada semua hadirin, para tenaga medis, dokter hewan, serta marketing Mayer Laboratoris, pada hari ini saya Dr. Muhammad Burhan. Pada hari ini hari Senin tanggal 8 Januari 2024, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit infeksi pernafasan pada hewan besar, khususnya pada sapi, kambing, dan domba. Hewan besar itu ya, ternak ruminansia, yang menyebabkan pilek, kemudian pneumonia atau radang paru-paru, yang kemudian atau bronchopneumonia atau radang bronkus dan paru-paru, dan radang trachea atau rhinotracheatis. Jadi kalau penyebab, ini bukan faktor penyebabnya. Jadi kalau penyebab daripada infeksi saluran pernafasan pada sapi, kambing, domba itu mikroorganisme, satu virus. Virus itu ada macam-macam, ada virus parainfluenza, ada virus herpes virus, ada coronavirus. Ini pada sapi, kambing, domba, juga bisa pada babi. Kemudian ada lagi mikoplasma. Mikoplasma itu bukan bakteri. Mikoplasma ada mikoplasma bovis pada sapi, mikoplasma ovis pada kambing dan domba. Kemudian ada lagi bakteri lingkungan, Staphylococcus, Streptococcus, kemudian Corynebacterium, Clostridium. Itu. Nah, kemudian ini saya akan membahas yang masalah virus dulu. Jadi yang virus ini biasanya menyerang pada pedet sampai nanti usia kurang lebih umur 1,5 tahun. Itu pedet rentan itu rata virus. Itu virus kalau yang sering dikenal dengan IBR, infectious bovine rhinotracheatis. Itu IBR itu ada IBR, infectious bovine sapiatnya, rhinotracheatis. Ini pada trachea, rhinotracheatis. Infectious bovine rhinotracheatis. Kemudian ada lagi BRD, bovine, ini sapiatnya, bovine respiratory. Itu respiratory berarti saudara pernah respiratory disease. Jadi penyakit infeksi pernafasan sapi. Ini baik IBR, BRD, ini semuanya oleh virus. Jadi kalau IBR ini oleh virus, namanya herpes virus. Herpes kalau nggak salah namanya BHD. Jadi bovine herpes disease. Jadi ini infeksi oleh virus herpes. Kemudian kalau ini oleh parainfluenza. Setelah singkat ya, bedanya kalau bakteri, mikroplasma, virus. Jadi kalau penyakit infeksi pernafasan kalau oleh bakteri itu jarang, katakanlah menimbulkan nafsu makan turun, kemudian sesak, itu jarang. Tapi kalau udah penyebabnya virus, itu ada demam, ada demam, ada nafsu makan turun. Yang paling menjadi adalah ada demam. Itu ketika disebabkan oleh virus. Pilek, batuk, tapi kalau batuk jarang. Jadi jarang sampai batuk. Karena kalau penyakit
infeksi virus pada saluran pernafasan itu rata-rata hanya infeksi saluran atas, hanya sekitar kayak orang pilek, hanya sekitar katakanlah maksimal trachea. Nah, itu rata-rata dia meler, jadi cairannya serus. Serus itu encer. Tapi parah, kenapa? Karena demam, seperti kita pilek. Langsung maka menjadi itu turun. Nah, kemudian kalau bahayanya itu ketika katakanlah pada sapi bunting, biarpun katakanlah istilahnya ini infeksi pernafasan, kalau sama virus itu bisa terjadi keguguran. Kenapa? Karena demam tinggi, kejang. Nah, kegugurannya itu karena kejang, paham ya? Jadi karena demam tingginya ini. Tapi kalau hanya karena mikoplasma kronis gitu ya, nah itu enggak. Ya nah ini tidak akan sampai kata, ini hanya memang nafasnya itu jadi bukan sesak tapi nafasnya cepat, namanya jadi nafasnya itu ngos-ngosan, paham ya? Tapi bukan kembung. Ya, pokoknya kalau ngos-ngosan bukan kembung, tapi ini ada leleran jernih banyak, itu berarti infeksi pernafasan oleh virus. Intinya ini hanya butuh obat penurun panas. Sama obat apa? Pelonggar pernafasan. Nanti saya terangkan di masalah pengobatan. Nah, kemudian kalau sama mikoplasma, sebentar. Nah, kemudian penyakit ini biasanya paling sebentar, paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Seminggu udah sembuh kayak orang pilek. Cuman kalau untuk sembuh total, dia butuh waktu kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Hanya saja ketika katakanlah ada infeksi sekunder oleh mikoplasma atau oleh bakteri, ini yang menjadi masalah. Jadi ini pembuka penyakitnya, ini ringan, tidak akan mengetahui. Ketika ada infeksi sekunder, contohnya oleh apa? Oleh yang paling parah itu, contoh kalau di ayam itu ada namanya Pasteurella, tapi sapi sama. Nanti ada mikoplasma masuk, ada Staphylococcus masuk, kemudian ada namanya Pasteurella, bakteri gram negatif. Nah, kalau udah itu telosin tidak akan mempan. Jadi kalau kadang-kadang kenapa ini tidak mempan? Inilah analisis. Ini udah Pasteurella. Nah, bagaimana kalau udah Pasteurella? Kalau udah Pasteurella ini baunya cenderung busuk sampai ke mulut. Karena itu awalnya dari mulut. Bakteri gram negatif ini nggak akan sembuh sama tilosin, paham ya? Kalau ini Pasteurella, namanya Pasteurella multocida. Pasteurella multocida. Ini kalau pada ayam itu kalau nggak salah yang mengakibatkan snot. Ini Pasteurella multocida. Yang sapi bengkak sama. Nah, nanti saya terangkan di gejala klinisnya. Jadi paham ya, ada virus, ada. Nah, kemudian kalau untuk infeksi pertama kali bakteri juga ada mikoplasma. Ini virus sudah, sekarang mikoplasma. Jadi kalau mikoplasma ini tidak meler bening tidak, tetapi dia batuk khususnya di malam hari. Kalau mikoplasma. Nah, kalau mikoplasma ini menginfeksi dari atas. Jadi dari saluran pernafasan atas, dari hidung, trachea, paring sampai ke bronkus, sampai ke pulmo, sampai ke paru-paru. Kalau mikoplasma. Nah, ini tapi memang tidak demam. Kadang-kadang demam, kadang tidak, tapi jarang demam. Tetapi ini mengakibatkan menghasilkan cairan mukopurulen. Mukopurulen itu cairan kental warnanya kuning. Jadi mukopurulen. Jadi kental kuning. Mukopurulen. Ini cairan kental kuning itu karena mikoplasma. Tapi ini resikonya langsung turun berat badan dengan cepat. Lemahnya mikoplasma. Dan ini artinya ya sampai
ingus kental tadi itu banyak. Nah, kemudian kalau bakteri Staphylococcus streptococcus itu jangkanya panjang, tidak terlalu nampak. Dia hanya kadang batuk, kadang keluar. Nah, itu kalau ini mah nampak, jadi nampak sampai keluar mukopolia tadi. Ini bedakan. Jadi kalau virus itu encer, kalau mikoplasma itu sampai banyak kental. Nah, kemudian kalau bakteri Staphylococcus streptococcus, bakterium, Clostridium itu hanya batuk-batuk, paling dalam jangka panjang kurus. Tapi kalau mikoplasma langsung turun, kurusnya langsung cepat. Jadi berat badan langsung ngedrop. Nafsu makan cenderung masih normal. Tapi kalau virus nafsu makan bisa hilang, nafasnya agak ngos-ngosan. Kenapa ngos-ngosan? Ngos-ngosan bukan karena cairannya ini banyak, bukan, karena dia demam, paham? Karena dia demam tinggi. Ketika demam tinggi itu konstriksilah saluran pernafasan. Karena eksudatnya tidak banyak, hanya encer di sini. Hanya ngos-ngosannya itu karena demam tinggi. Kalau pada virus. Nah, ini secara ilmiah dulu penyebabnya atau etiologi. Kemudian kalau faktor penyebab ini paling penting. Kalau faktor penyebab berdasarkan buku yang saya tulis dengan pengalaman saya itu nomor 1 adalah sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara itu akan menjadi faktor predisposisi terjadinya pneumonia. Nah, bagaimana mekanismenya demikian atau patogenesisnya itu? Ketika kandang itu tidak pernah dibersihkan, sirkulasinya jelek, otomatis kotoran atau feses itu banyak mengandung amonia. Akhirnya kadar oksigen di dalam kandang itu menjadi rendah. Akhirnya amonia ini, bau amonia ini kan tajam. Ini akan mengiritasi daripada mukosa hidung, rongga jaringan hidung. Nah, kemudian setelah itu dia menjadi jendela. Kalau udah itu kan dia bersih-bersin. Itu karena bersin dia itu efek imunologis dia untuk mengeluarkan benda asing. Nah itu kemudian mengakibatkan akhirnya radanglah mukosa, akhirnya virus berkembang di situ, bakteri berkembang. Jadi itu sirkulasi udara. Nah, kemudian kandang terlalu lembab itu sama karena oksigennya rendah. Ini juga mengakibatkan pneumonia. Kemudian kurang sinar matahari. Kurang sinar matahari ini mengakibatkan satu untuk individu sapi itu sendiri katakanlah dia kurang sehat. Karena apa? Karena pernafasannya juga tidak menjadi lancar. Tapi dengan katakanlah pemanasan sinar matahari cukup itu kan terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, pelebaran pernafasan. Nah, makanya kalau lagi batuk pilek itu diusahakan berjemur itu apa? Untuk katakanlah mendilatasikan, melonggarkan saluran pernafasan. Nah, ditambah secara lingkungan itu kelembapan tinggi dan kurang sinar matahari itu mikroba atau semua mikroorganisme itu mudah berkembang biak. Makanya, apalagi namanya di kandang. Di kandang itu kan namanya feses ini kan isinya kan amonia atau nitrogen. Dan nitrogen ini kan makanannya kuman. Virus, jamur, bakteri, semuanya. Nah maka daripada itu idealnya bagaimana? Ya harus sirkulasi udara bagus, cukup udara, tapi juga jangan terlalu dingin. Sinar matahari harus cukup. Kemudian kandang tidak boleh terlalu lembab, banyak genangan air. Karena kata contoh kandangnya kurang miring sehingga menggenang di lantai. Kemudian kotoran menumpuk itu kan menjadi media. Dan kotoran ini harusnya idealnya ya kalau bisa sehari 2 kali bersih. Jadi dan termasuk lingkungannya. Ketika lingkungan bersih otomatis tidak ada amonia yang akan mengiritasi daripada jaringan hidung atau mukosa hidung. Nah, kemudian yang berikutnya faktor predisposisinya itu adalah contoh katakanlah hewan yang ambruk. Hewan ambruk ini lama-lama kalau dibiarkan pasti pneumonia, hewan ambruk gitu. Jadi makanya contoh hewan sakit karena malnutrisi, kemudian ambruk itu lama-lama dia juga kan pneumonia. Ini bagian salah satu katakanlah pasti. Itu kalau hewan ambruk itu penelitian saya pakai dulu ya. Hewan ambruk itu kalau dibiarkan pasti nanti akan pneumonia, pasti akan radang. Nah, kenapa? Nanti dia kontak langsung, kan dekat. Logikanya dia karena ambruk kontak dengan lantai lebih dekat. Ini bisa dipahami ya. Ini yang paling penting
kepada masyarakat. Jadi faktor predisposisi, jadi faktor penyebab. Yang berikutnya gejala klinis. Nah, gejala klinis untuk virus. Untuk virus ini yang saya sampaikan tadi terjadi leleran bening. Kemudian kalau perlu sampai, kalau virus memang itu hampir semua yang virus ya, hipersalivasi atau air liurnya begitu banyak guys. Banyak. Nah ini moncong hidung ini sebenarnya kering, tapi karena saking ini tidak nampak kering. Ini moncong hidung ini sangat kering karena demam tinggi. Nah kalau suhunya, kalau infeksi virus oleh herpes virus ataupun oleh para influenza, ini pasti suhunya di atas 39. Nah nanti lama-lama bisa kejang, nah, bisa meninggal dunia. Untuk sapi itu bisa abortus, hanya abortusnya belum tentu saat itu, paham? Saat itu dia belum. Nah tapi sudah mulai merejang, bisa terjadi katakanlah 1 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Nah artinya ini apa saya sampaikan, nanti artinya itu betul-betul disampaikan ke peternak, jangan sampai menyalahkan tenaga medis seakan-akan habis suntik meninggal abortus. Padahal memang ketika demam tinggi itu mengakibatkan abortus, paham ya? Jadi intinya semua penyakit yang septisemia yang mengakibatkan demam tinggi ketika pada hewan bunting itu punya resiko abortus. Nah, bisa juga terjadi kapan? 2 bulan. Bagaimana 2 bulan? Karena hewan ini janinnya meninggal dunia. Paham? Dunia akhirnya setelah sekian bulan dia secara hormonal gitu ya, dia dilahirkan, dia abortuskan, paham ya? Jadi artinya ini keterangan ini penting karena untuk masyarakat. Makanya ketika cuman ini hati-hati lagi demikian. Jadi contoh sapi bunting, karena saya pernah ini katakan, saya pernah bunting. Kemudian dia terjadi infeksi pernapasan oleh herpes virus atau IPR tadi. Nah, kemudian dia demam tinggi, kan ini harus diobatin oleh obat anti demam dan antihistamin. Nah, risikonya anti demam itu juga bisa mengakibatkan beberapa kasus abortus. Itu kan pilihan, artinya tidak ada pilihan. Kalau diobatin sembuh tapi bisa abortus. Tapi kalau tidak diobatin tidak sembuh dan abortus. Paham? Kalau diobatin bisa abortus, tetap bisa abortus. Artinya justru yang paling disampaikan yang di lapangan itu hal-hal seperti ini, dia tidak menimbulkan komplain daripada masyarakat peternak. Ya. Kejang itu pasti, namanya juga kejang itu konstriksi. Itu kejang, kalau udah kejang kaki tidak mungkin semua tidak kejang, sampai rahim pun kejang. Pasti merejang, kontraksi, itulah yang mengakibatkan abortus, paham? Nah, di samping itu karena IBR virus ini kan septisemia, ini di dalam darah, akhirnya mengalir ke seluruh jaringan tubuh, termasuk diantaranya masuklah ke rahim, ke uterus, masuklah ke vulva, otomatis menginfeksilah janin, paham? Inilah yang mengakibatkan abortus. Jadi ini kalau yang di virus. Kemudian kalau yang bakteri, nah, kemudian yang virus belum lagi. Jadi kalau virus itu lebih signifikan, dia kelihatan sakit lah kayak orang pilek, matanya berair, ngiler. Ini kadang mata berair, kadang merah. Kalau dibuka konjungtiva ini pasti merah sekali. Kalau bakteri tidak, kalau bakteri tentu merah. Nah, merah ketika sudah kronis, kalau sudah ada radang kronis pada paru-paru kalau bakteri. Tapi kalau virus baru 2-3 hari dia udah merah sekali konjungtiva matanya dan lagrimasi keluar air mata. Dan kemudian kalau kemudian ini ada infeksi oleh yang saya sebutkan tadi Pasteurella multocida, ini mengakibatkan hampir kayak kucing itu, chlamydiasis. Kayak kucing gitu. Jadi kelopak mata ini menjadi membengkak. Memang kalau kasus ini jarang terjadi pada sapi dewasa 2 tahun jarang. Ini rata pada pedet.
Pada sampai umur 1 tahun masih bisa terjadi seperti itu. Kalau pada sapi dewasa, jarang. Paham ya? Nah, mungkin kan yang di lapangan pernah melihat seperti ini pernah? Pernah ya? Pernah ada pertanyaan kenapa virus ini tidak sembuh? Seperti itu ya, paham ya? Nah, kemudian itu gejala klinis. Nah, kemudian kalau untuk bakteri nanti Mycoplasma tadi sudah saya sampaikan ada mukopolen tadi hanya fisik, tapi kalau Mycoplasma bisa demam bisa tidak, karena bisa septisemia bisa tidak. Ya kalau Mycoplasma pokoknya karena juga ada ingus di sini, cuman kental. Nah, tapi kalau bakteri ini jarang demam karena dia infeksinya hanya lokal, dia tidak septisemia. Dia tidak masuk aliran darah, hanya menginfeksi paru sama bronkus, sehingga hanya mengakibatkan batuk-batuk. Nah, ketika batuk keluarlah eksudat. Itu kalau untuk bakteri. Ya, jadi kalau nafsu makan normal, jarang abortus, abortus. Intinya kalau infeksi virus itu hampir semua septisemia. Contoh penyakit kulit herpes saja. Herpes itu kan kulit ya. Tapi kalau udah virus, karena herpes virus itu bisa panas seluruh tubuh ya. Dan akhirnya bisa di mana-mana kan. Nah, beda sama kurap. Bertahun-tahun juga di situ saja. Atau jamuran, hanya di situ saja. Kecuali garuk-garuk nempel lagi garuk ke sana itu bisa. Tapi itulah bedanya bakteri sama virus. Tapi bakteri juga bisa septisemia, tapi tidak selalu. Tapi kalau virus hampir pasti selalu septisemia, mengakibatkan demam. Nah, kemudian untuk tadi berarti gejala klinis paham ya? Jadi paham ya. Nanti kalau kurang paham, saya sampaikan di sesi tanya jawab. Nah, kemudian pengobatan. Nah, kemudian untuk virus ini pokoknya kalau demam virus ini intinya langsung diberikan obat penurun panas. Nah, tapi lihat katakanlah status daripada hewan. Tadi kalau bunting, usahakan menjadi kontrakol. Kontrakol injektor ini karena mengandung dibenzodiazepiram, antihistamin. Ini bisa, tapi bukan berarti selalu ya. Bisa menyebabkan abortus, punya resiko abortus. Tapi alhamdulillah pengalaman saya tidak pernah. Tapi kan ini lebih baik hati-hati. Nah, jadi cukupnya siron. Nah, siron itu ya aman. Ya, itu. Jadi kalau virus itu dulu. Nah, kemudian jangan diberi dexamethasone kalau pada kasus ini pada kasus virus ini jangan dikasih cukup. Nah, kemudian kombinasi lagi diberikan multivitamin, multivitamin untuk meningkatkan imunitas. Karena pada saat ini kan antibodi dibutuhkan lebih tinggi kan, namanya ada sel B, sel T antibodi itu untuk menghantam virus tersebut. Itu dibutuhkan dia meningkatkan nafsu makan. Nah, ini dimonitoring kalau untuk virus ini memberikannya penurun panas ini tidak cukup sekali, karena ini kan berlangsung lebih 3 hari. Jadi ini minimal sehari 2 kali dimonitoring, minimal dua hari di monitoring diberikan penurun panas kalau untuk virus. Nah, kemudian diberikan multivitamin sama multivitamin usahakan sama sekali untuk itu. Nah, tetap untuk menghindari infeksi sekunder oleh bakteri, kalau untuk virus diberikannya pen strep. Kenapa? Karena kalau pen strep ini bisa menghantam bakteri gram negatif, termasuk tadi Pasteurella. Kalau untuk yang meler tadi ya, itu pen strep, bukan tilosin. Nah, tapi kalau untuk Mycoplasma, itu sama diberikan. Kalau tidak demam tidak usah dikasih anti panas ya. Itu cukup diberikan antibiotik paling efektif kalau Mycoplasma. Kalau kental tadi, insya Allah ini pasti dokter. Itu diberikan di dosis C20%. Nah, dengan dosis itu kalau sapi hewan besar itu 10 mili per 150 kg berat badan. 10 mili per 150 kg berat badan sapi. Untuk domba itu 1 mili per 10 kg berat badan untuk domba.
Kalau untuk ayam juga ada kan ini IBR ini apa itu kasus Mycoplasma. Kalau ayam 0,5 mili kalau ayam itu biar tahu. Kalau ayam itu lebih tinggi 0,5 mili per 2 kilogram berat badan kalau untuk ayam. Untuk ayam. Nah, kalau ayam dikasih Tilofet kapsul itu dokter. Tilofet kapsul itu bagus. Atau doxivin itu bagus. Kemudian antibiotik karena ini ruminasi tetap diberikan multivitamin. Nah, ini kalau Mycoplasma di awal ini, Mycoplasma ini juga sifatnya akut itu tiba-tiba bukan panjang. Itu tidak perlu dexamethasone. Tapi kalau untuk bakteri ini kronis. Kalau bakteri ini kronis. Nah, kalau Mycoplasma ini saya lupa. Mycoplasma ini karena hampir seluruh saluran pernafasan ini mengandung eksudat. Ini perlu diberikan Respinal. Tapi dosisnya hati-hati karena ini obat keras. Berikan Respinal. Ini Respinal ini aman, tidak akan mengakibatkan keguguran pada ini tidak. Respinal. Respinal injek saya berapa itu? Apa? Berapa itu dosisnya 2,8. Nah itu kurang lebih kalau sapi itu cukup hanya sekitar 5 mili. 5 mili per 400 kg badan sampai 7,5 mili. Maksimal 10 mili lah. Jadi antara 5 sampai 10 mili per 400 kg berat badan untuk sapi. Ini langsung nanti cepat. Kalau eksudatnya keluar, ini cepat sembuh. Kenapa? Karena eksudat ini kan menjadi media bertambahnya bakteri menjadi makanannya, paham ya? Seperti itu. Jadi Respinal. Kemudian kalau untuk infeksi bakteri itu obatnya ya Telosin itu udah dokter. Telosin itu udah insyaallah karena itu bakteri gram positif atau penstrep. Tapi Telosin ini pokoknya pilihannya antara Telosin atau penstrep itu udah dokter. Telosin itu sama dosisnya sama ya. Jadi 10 mili per 150 kg berat badan untuk yang besar sapi, 1 mili per 10 kg berat badan untuk kambing domba atau maksimal 15 kilo itu masih aman. Itu untuk kambing domba. Nah ini bisa diberi dexamethasone karena ini mengobati radang karena kalau bakteri ini biasanya radang sampai paru-paru malah. Jadi bakteri ini anteng tapi merusak paru. Kalau virus rame demam dan sebagainya, tapi paru-paru belum tentu rusak, paham? Kalau bakteri, nah ini bedanya di situ, paham? Nah, kalau mau tadi, kalau yang Mycoplasma pertengahan tadi antara bakteri sama virus, paling parah mana? Mycoplasma. Tapi paling parah Mycoplasma paling parah ini. Kalau bakteri anteng tapi rusak juga. Kalau virus hanya di ini aja, discharge. Namanya discharge rusak jaringan mukosa sini aja. Itu panas, ini memerah mata, kayaknya mengriweh lah kalau oleh virus itu ya. Nah pengobatan itu idealnya tetap sehari 2 kali dikalikan 3 hari. Nah kemudian penularan. Nah, penularan ini pasti menular. Mau bakteri, mau virus, khususnya virus. Kalau virus ini kalau cepat tidak diisolasi, sekandang kena semua kalau virus. Kalau bakteri nggak terlalu. Mycoplasma juga sama. Mycoplasma ini juga cenderung. Karena kalau bakteri ini karena imunitas, karena kondisi sapi jelek. Tapi kalau virus ini bahasanya wabah. Virus Mycoplasma ini pasti langsung menular. Tapi kalau bakteri ini ya menular tapi tidak secepat itu. Kemudian masa inkubasinya cepat. Jadi kalau hanya antara 2 sampai 1 minggu maksimal, 6 hari. Jadi contoh katakanlah ada satu yang kena virus, herpes virus tadi, IBR tadi, itu langsung paling lama 3 hari kena yang lain. Kalau virus, paling meler tadi ya. Tapi kalau meler tidak demam itu biasa. Jadi kan sapi makan biasa kan meler itu kan biasa. Gitu. Tapi artinya kalau ada demamnya gitu ya. Jadi ini harus saat terangkan detail gini harus bisa membedakan mana kondisi normal dan tidak. Nah, sapi itu meler itu
hanya rata-rata pada mulut, hipersalivasi. Itu karena proses memamah biak dan untuk menentakkan jika makanan tidak seimbang, itu pasti meler. Nah, kadang-kadang ya nanti sampai ke hidung tapi tidak seperti ketika infeksi. Paham ya? Jadi melernya norma sapi itu dari mulut, hipersalivasi, bukan dari hidung. Kalau dari hidung itu tandanya sudah infeksi saluran pernafasan, minimal pernafasan atas. Ini pasti menular. Jadi cepat kalau terjadi ini cepat diberikan obat, kemudian diisolasi, dikarantina sehingga tidak menular kepada yang lain. Kemudian sanitasi cepat dibersihkan, kemudian cepat dikasih sinar matahari dengan cukup. Itu cara penanganannya penyakit infeksi saluran pernafasan pada sapi, kambing, domba, dan secara umum sebenarnya ilmu yang saya sampaikan ini bisa untuk menangani pada hewan lain, kambing, domba, sapi, kemudian kucing, anjing, sampai katakanlah hewan avian atau burung pun, jenis tadi ayam pun bisa sama. Jadi artinya dengan pengetahuan ilmu pengetahuan penyakit infeksi pernafasan pada sapi ini bisa juga diterapkan pada hewan yang lain. Demikian yang saya sampaikan tentang materi penyakit infeksi saluran pernafasan pada sapi, kambing, dan domba dan babi. Semoga bermanfaat pada semua tenaga medis kesehatan hewan dan masyarakat ternak pada khususnya untuk membangun peternakan Indonesia serta meningkatkan kesehatan hewan secara umum. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.